Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ini ada kritik dari anak saya, kenapa sahabat titik B, bukan sahabat Ahmad Toha Faz. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ya kita sapa dengan sahabat. Mudah-mudahan kita bisa bersahabat meski hanya di dunia online, kita bisa saling mendoakan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi saat ini dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Kali ini kita memasuki episode ke-31. Pada episode yang ke-31 ini kita masih membahas kalam yang ke-14. Kalam ke-14 dari kalam hikmah yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasawahu sirrohu. Ini kalam yang ke-14, bagian yang terakhir. Jadi kalam ke-14 ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama dan bagian yang terakhir. Bagian yang pertama adalah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu tuhurul haqqi fi. Al-kaun, kosmos, alam semesta, kulluhu zulmatun, seluruhnya adalah gelap gulita. Wa innama anarohu, dan hanyalah karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala maka alam semesta ini menjadi terang. Itu separuh yang pertama, bagian awal dari kalam yang ke-14. Bagian berikutnya adalah yang tertera di layar berikut ini. Faman ro'al qauna walam yashhadhu fihi, maka siapapun yang melihat kosmos, memperhatikan peristiwa di dalam alam semesta, walam yashhadhu fihi, tetapi tidak menyaksikan kehadiran Allah di dalamnya, tapi tidak meneguhkan syahadat. Jadi yashhad ini persaksian, satu akar kata dengan syahadat, ya. Tapi tidak bersaksi, tidak bersyahadat adanya Allah di dalam peristiwa alam semesta itu, au ingdahu, baik selama menyaksikan peristiwa di alam semesta, au qaublahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwari, sungguh dia telah terpesona, teralihkan. Ini kurang titik. Faqad a'wazahu wujudul anwari, maka sesungguhnya dia telah terpesona, telah teralihkan, telah tersilaukan wujudul anwari, wujud cahaya-cahaya yang lain. Jadi karena silau yang menyebabkan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peristiwa di alam semesta, pertama adalah faqad a'wazahu wujudul anwari, tersilaukan cahaya-cahaya yang lain karena silau. Yang kedua, wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Yang kedua adalah terhijab, terhalang. Dia terhalang dari matahari ma'rifat karena ketebalan awan.
Jadi yang menyebabkan seseorang tidak menyaksikan Allah Ta'ala di dalam peristiwa alam semesta itu ada dua. Yang pertama adalah a'wazahu wujudul anwari. Jadi tersilaukan karena cahaya yang lain. Jadi silau dan karena menganggap ada cahaya yang lain yang lebih menarik, maka terlupakan pada cahaya yang sebenarnya. Atau yang kedua adalah wahujibat anhu, terhijab. Yang kedua adalah terhijab karena adanya awan. Jadi ada dua kemungkinan, karena tersilaukan atau juga karena tergelapkan, karena terlampau tersilau atau gelap, terhijab. Jadi situasi dua-duanya situasi ekstrim ya. Jadi yang pertama karena banyaknya cahaya, tapi cahayanya cahaya yang lain, cahaya kepalsuan tapi lebih memikat. Ini a'wazahu wujudul anwari. Yang kedua karena gelap, karena pakai kacamata memang gelap, atau karena terhijab awan yang tebal. Ini telah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya. Tapi seperti biasa, kalau suatu pernyataan tanpa teladan, tanpa contoh, ya itu tidak berbekas, bingung maksudnya apa, tidak jelas. Maka kita perlu contoh, karena bil misal ya tadi hul makol, dengan contoh maka menjadi jelaslah pernyataan. Sahabat Etikba, dimanapun Anda berada, di sini contoh yang terbaik berkaitan seseorang yang terhijab, tersilaukan dengan cahaya lain, ataupun terhijab dari matahari ma'rifat. Ini contoh yang terbaiknya adalah Fir'aun. Ini contoh terbaik itu apa? Contoh buruk yang paling jelas, yang terhijab, tidak sanggup melihat adanya Allah dalam peristiwa di alam semesta, itu adalah Fir'aun. Kita akan membahas berkaitan dengan kisah Fir'aun, cuma fokus kita yang saat ini, kita akan melihat dari yang tadinya terhijab menjadi terbuka hijabnya. Jadi fokus kita bukan ke Fir'aun, karena Fir'aun itu terlambat terbuka hijabnya, yaitu baru bersahadat, baru menyaksikan, bersaksi bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, itu menjelang sekarat. Jadi ya di sini walam yasyadhu fihi, dan tidaklah bersahadat tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Fir'aun itu contoh yang terburuk di sini ya. Jadi sepanjang hidupnya itu tidak sanggup menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum, selama maupun sesudah adanya peristiwa-peristiwa, bahkan peristiwa yang seharusnya menyentak ya. Peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Yaitu yang ditunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini yang akan kita contohkan sebentar lagi adalah berkaitan dengan Fir'aun, tapi bukan Fir'aunnya, tapi berkaitan dengan Nabi Musa versus para magician, para pesulap, para tukang sihir. Tapi ini bukan ini ya, tukang sulap sihir di sini. Ini supaya jelas perbedaan antara yang terhijab sampai kemudian tersadar. Sahabat Titikba,
dimanapun Anda berada, ini penting disampaikan karena di budaya kita, di tradisi kita itu sangat mudah terpana dengan cerita-cerita kesaktian. Jadi tersilaukan dengan cerita-cerita yang tidak biasa, yang cerita-cerita yang aneh. Ini sesuai dengan pola pikirnya. Kalau pola pikir yang ruwet, yang aneh, itu lebih tertarik dengan hal-hal yang aneh, hal-hal yang menakjubkan, ya, sekilas menakjubkan. Jadi pikiran-pikiran yang ruwet, yang lemah itu lebih tertarik ketika ada berita, misalnya ada kambing bisa berjalan mundur. Dia langsung, wow, ada kambing berjalan mundur. Tapi tidak terpana, tidak kemudian tertarik, tidak berminat dengan hal-hal yang biasa, yaitu kambing berjalan maju. Padahal kalau pikiran kita waras, kita seharusnya lebih tertarik dengan kejadian yang 99%, ya 99,99%, yaitu kambing jalan maju. Karena itu yang bermanfaat, karena setiap hari kita akan berjumpa, lebih sering berjumpa dengan kambing yang jalannya itu maju. Kambing jalan mundur tuh ya hanya sesekali saja, kecuali itu mau tubrukan. Ya, jadi kambing mau tubrukan kan mundur dulu. Nah, lihat kambing ya, mundur dulu. Tapi kenapa kemudian tertarik ke hal-hal yang aneh? Ya tadi, pikiran korslet akan cenderung tertarik dengan hal-hal yang ajaib. Ini sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat sahabat baca di Al-Quran yang suka meminta hal-hal yang ajaib, ya, yang paling banyak itu adalah kaum kafir. Ya. Jadi di Al-Quran banyak disebutkan berkaitan laula nuzila alaina, kenapa tidak diturunkan kepada kami tanda dari Tuhanmu. Dari tanda di sini ayat, sebenarnya bagi seorang yang beriman itu yang kita alami sehari-hari, kita bisa nafas, kita bisa ngomong, itu adalah sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang miracle. Tapi karena rutin, miracle-nya rutin, mukjizatnya rutin, dianggap sebagai hal-hal yang biasa. Makanya perlu hal-hal yang menyentak lain. Tidak salah ya, memang naluri dasar otak kita ya lebih tertarik dengan sesuatu yang tidak biasa. Jadi kalau yang lampu yang nyala terus itu tidak menarik, tapi kalau kedap-kedip itu menarik. Terus kan tidak biasa, ada kedap-kedip ya. Apalagi yang sesuatu yang tiba-tiba nggak ada lampu, ujuk-ujuk muncul lampu, itu pasti menyentak. Tapi pada dasarnya semua itu adalah tanda. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita mulai cerita ini. Untuk memahami ini bermula dengan ketika Nabi Musa alaihi salam ditantang oleh tim magis, tim tukang sihir yang disponsori oleh emperor, oleh raja, oleh Fir'aun, ya, jadi raja di Mesir bergelar Fir'aun, Farao. Itu Nabi Musa menjawab dengan tegas. Jadi kapan kita akan bertarung? Anda beraninya kapan? Jadi Nabi Musa menjawab dengan lugas, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuh saron nasu duha. Jadi perjanjian bagimu, qala mau'idukum yaumuz zinati adalah hari-hari di mana banyak perhiasan. Hari-hari banyak perhiasan, berarti kalau bahasa ini di terjemahan bahasa Inggris itu hari-hari karnaval.
Wa ayyuh saron nasu duha, dan hari ketika orang-orang itu berkumpul. Jadi nanti pertarungan antara tukang sihir dan Nabi Musa itu bukan di tempat yang tertutup, tapi disaksikan orang banyak. Ini sangat penting ya. Jadi supaya bukan desas-desus, bukan hoax, saksinya itu harus banyak. Jadi pas ini mengingatkan cerita ini ya, yang kemarin geger antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Jadi ya pesulap merah tepat ketika kalau mau namanya apa itu pembuktian itu disaksikan orang banyak dan di tempat yang boleh dikatakan netral. Hal-hal yang aneh seperti itu, persaksian orang banyak menjadi penting. Kita sering didengar di masyarakat kita kan banyak hoax, banyak cerita-cerita tentang kesaktian yang sangat aneh. Justru ini tumbuh subur di kalangan orang yang justru religius, orang-orang yang rajin beribadah, rajin menjalani ritual agama, itu sangat rentan dengan cerita-cerita yang aneh. Ini saya teringat di Facebook ada cerita dari di waktu itu rektor ITK yang sempat heboh itu ya. Jadi Pak Profesor Budi Santoso Purwokartiko. Ya, beliau cerita tentang seorang kiai di pesantren. Kiai di pesantren ini mungkin karena semalam itu banyak tamu. Kalau kiai itu kan sering banyak tamu karena setiap hari open house, rumahnya terbuka. Jadi siapa saja datang untuk berkeluh kesah, meminta nasihat dan sebagainya. Jadi sangat capek sehingga ketika tiba Jumatan ya, ketika tiba Jumatan dia masih tertidur. Si kiai itu masih tertidur. Nah, ini kemudian santrinya itu kan di luar geger. Ini kok nggak ada yang melihat Pak Kiai di masjid, nggak ada. Nah, maka muncul desas-desus bahwa sang kiai ini sedang sholat Jumat di Mekah. Nah, padahal si cucunya yang menyaksikan ini mbahnya cucu si kiai itu tahu kiainya mbahnya itu sedang tertidur, itu kemudian dibangunin setelah waktu sholat Jumat selesai. Mbah, mbah, itu di luar itu ribut tuh. Katanya mbah sholat Jumatnya di Mekah. Nah, kata Pak Kiai, ya biarkan saja. Nah, kata biarkan saja, ini pembiaran saja ini yang kemudian membuat hoax itu menyebar jadi aroma mistis. Dan ini kalau semakin ini kan menambah ini ya, menambah kewibawaan ya, menimbulkan daya magis. Jadi kalau seorang raja ya, ini contoh yang ekstrim kan, kalau seorang raja itu sering dikaitkan sebagai keturunan dewa, ini yang ini pembuatan aura biar uh, membuat orang itu patuh, itu dikaitkan bahwa seorang raja itu titisan dewa atau keturunan dewa. Anda bisa lihat di Jepang itu kan seperti itu. Nah, ini yang dimunculkan biasanya berkaitan di kiai-kiai itu menjadi mistis, apa, supaya menimbulkan efek menakjubkan ya. Itu banyak cerita-cerita hoax di seputar seorang kiai. Ini sejak kecil saya mendengar seperti itu. Kalau nguping ngobrolnya para kiai itu sering
dibumbui, bahkan bukan hanya bumbu, kadang-kadang malah menu pokoknya, pembicaraan pokoknya itu berkaitan dengan kesaktian-kesaktian seperti itu. Jadi kesaktian semacam itu seolah-olah itu sesuatu yang menakjubkan, membuat kita silau. Wow, ini kelihatannya keren, tapi ini sebenarnya tanda kebodohan itu menyebar luas di tengah masyarakat. Semakin banyak cerita kesaktian-kesaktian, yaitu tanda masyarakat kita itu masyarakat yang siap dijajah, masyarakat yang tidak bisa berpikir runut, berpikir logis. Kalaupun ada, ya tentu ada, tapi sebenarnya itu pada secara umum tidak layak diceritakan. Karena hal-hal yang kayak gitu kan ditambah-tambah, dan apalagi nggak ada saksinya. Pertama itu. Yang kedua itu kalau kita lihat kayak cerita-cerita yang disebut karomah, keajaiban-keajaiban seperti itu sebenarnya dibandingkan keajaiban munculnya HP, pesawat terbang, itu kan nggak ada apa-apanya. Adanya HP, adanya pesawat terbang, keajaiban itu bisa disaksikan sepanjang zaman dan setiap orang pun bisa mempelajari. Jadi bukan hoax. Nah, ini kalau apalagi kalau ya sahabat bisa inilah ini di kita itu cukup memprihatinkan itu kan. Bahkan ada yang itu bisa dilihat di kasus Gus Samsudin itu untuk menunjukkan kesaktiannya itu punya channel khusus yang kemudian menggambarkan kehebatan Gus Samsudin Jadab dengan kesaktian ini itu. Oleh karena itu ini di Al-Qur'an ini yang bisa kita lihat berkaitan dengan mukjizat itu adalah disaksikan orang banyak. Ini kata-kata kunci yang penting digarisbawahi. Jadi kalau disaksikan orang banyak, ya layak diceritakan ke orang banyak. Berarti ini adalah sesuatu yang milik publik, properti publik. Jadi kalau disaksikan hanya Anda berdua, Anda dengan istri Anda dengan suami Anda, itu walaupun suatu pengalaman yang luar biasa, tapi saksinya hanya Anda dan di luar Anda, apalagi juga peristiwa itu terjadi di kegelapan, yaitu tidak layak diceritakan. Itu biar menjadi rahasia Anda dan istri Anda atau Anda dan suami Anda. Disaksikan orang banyak itu menjadi kunci. Jadi ketika Nabi Musa ditantang oleh tukang sihir, kapan waktunya? Nabi Musa menjawab, jadi kita akan bertarung di hari karnaval, di hari raya, ketika orang-orang berkumpul. Kita bisa melihat di cerita lain juga ketika Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu dibakar, dilempar ke kobaran api, itu pun disaksikan orang banyak. Jadi di Al-Qur'an disebutkan secara eksplisit fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Maka seretlah, bawahlah dia di depan a'yunin nasi, di depan penglihatan publik supaya publik bisa menyaksikan. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau tidak disaksikan publik, ya itu nggak layak diceritakan ya. Dan itu hanya mendatangkan fitnah ya. Pada dasarnya seperti itu. Kecuali ada hal-hal lain yang dipertimbangkan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, kemudian mari kita lihat kisah berikutnya, yaitu ketika hari yang ditunggu datang, yaitu hari karnaval. Hari karnaval dan disaksikan oleh banyak orang, mungkin di alun-alun, atau mungkin ada panggungnya. Jadi kalau di Romawi,
Romawi kuno itu kan ada panggung khusus untuk pertunjukan gladiator ya. Jadi orang diadu dengan singa, diadu dengan orang itu di tempat yang disaksikan seluruh penduduk Roma. Mungkin seperti itu situasinya ketika Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsaron nasu duha. Sesungguhnya perjanjian pertarungannya adalah pada hari karnaval ketika orang-orang itu berkumpul, orang-orang itu sudah dikumpulkan. Jadi di sini ada harinya adalah hari karnaval dan kemudian ada syarat di sini orang-orang berkumpul. Dan hari yang ditunggu-tunggu tiba. Ketika itu tukang sihir, bukan tukang sihir ya, jadi tim tukang sihir, tim, jadi bukan hanya satu orang, itu kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, qalu imma ang tulqiya wa imma an nakuna awwalaman alqa. Jadi qalu imma ang tulqiya. Jadi ini siapa yang mau melempar dulu? Siapa yang mau melempar dulu memulai pertarungan? Apakah kamu imma ang tulqiya wa imma an nakuna awwalaman alqa, ataukah kami dulu yang memulai pertarungan, memulai pelemparan? Nabi Musa kemudian menjawab, qala bal alqu. Silahkan Anda lempar dulu. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi bisihrihim annaha tas'a. Nah, di sini ini jadi ketika hibaluhum, tali-tali, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka itu kemudian menimbulkan khayal, menimbulkan persepsi di Nabi Musa, itu seolah-olah bergerak. Jadi di sini di Al-Quran ini fokusnya adalah pada kejiwaan Nabi Musa. Qalu bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi di sini digambarkan kondisi kejiwaan Nabi Musa. Nabi Musa di situ ketika melihat tali-tali dan tongkat-tongkat mereka yang dilempar itu menimbulkan persepsi bagi Nabi Musa itu seolah-olah bergerak. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa secara persepsi, secara penglihatannya, yukhayyalu, jadi menimbulkan khayal. Yukhayyalu. Di sini memunculkan daya khayal. Jadi tongkat yang dilempar dan tali-tali yang dilempar itu menimbulkan daya khayal. Yukhayyalu. Khoyal, khayalan tuh dari kata-kata bahasa Arab ini ya. Yukhayyalu ilaihi. Jadi muncul di persepsi Nabi Musa itu daya khayal, munculkan imajinasi seolah-olah tongkat-tongkat tadi dan tali-tali tadi itu anhatas as. Jadi bergerak. Benar-benar seperti ular ya. Apa yang muncul di dalam diri Nabi Musa? Faujasa. Jadi faujasa fi nafsihi hifatam Musa. Jadi Nabi Musa itu kemudian takut. Faujasa fi nafsihi, jadi menjalar di dalam diri Nabi Musa hifatun, ketakutan. Jadi karena setelah muncul karena pikirannya sendiri, karena khayalnya sendiri itu kemudian muncul menjalar di dalam diri Nabi Musa. Di dalam diri Nabi Musa fi nafsi hifatun. Hifah itu ketakutan, khauf. Jadi ini sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang manusiawi, muncul daya khayal, di persepsi, kemudian ketakutan. Jadi ketakutan itu muncul dari pikiran kita sendiri.
Jadi kita memikirkan apa, walaupun nggak ada bendanya, bisa ketakutan sendiri. Jadi kita tuh lebih banyak ditakutkan, dicemaskan dengan pikiran kita sendiri, dengan imajinasi kita sendiri. Ini bisa kita lihat di cerita Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa muncul khayalan bahwa tongkat dan tali itu menjadi ular, akhirnya menjalar di dalam diri Nabi Musa itu ketakutan. Ini yang setiap hari kita alami itu seperti itu. Ketika kita kemudian timbul ketakutan tentang masa depan, ketakutan ini sebentar lagi Lebaran, belum ada baju baru, belum ada ini ya, belum ada apa ini untuk yang lain dapat THR, ini belum THR, itu ketakutan-ketakutan seputar itu kan karena sebelumnya muncul khayal dulu, imajinasi dulu. Anda kalau belum belum merasa takut, Anda bisa sekarang duduk sebentar, tarik nafas, kemudian bayangkan ke masa depan ya. Anda bisa ketika Anda menghayalkan hal-hal yang menakutkan ya, maka kemudian jadilah ketakutan itu muncul. Jadi kita tuh disiksa oleh pikiran kita sendiri daripada oleh kenyataan di dunia luar. Yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa'aujasa fi nafsihi hifata Musa. Jadi Nabi Musa kemudian muncul ketakutan. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini dua ayat di sini ini sangat penting digarisbawahi karena ya sering kita muncul tuh banyak orang-orang yang mengklaim sakti ya, mengklaim sakti sehingga tidak ada ketakutan seperti ini karena bisa menaklukkan ini untuk jualan ya. Kita lihat di sosok seorang Nabi Musa itu ketakutan. Ketika menghadapi sihir itu ketakutan. Tapi kemudian ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan firman khusus, membuat pengecualian pada situasi kepanikan Nabi Musa itu. Mungkin Nabi Musa mau lari ketika ada mau lari seperti itu, kemudian Allah berfirman, "Qulna la takhaf," jangan takut. Innaka angtal a'la, sesungguhnya kamu itu akan menang. Sehingga kamu itu dalam posisi sebagai pemenang. Jangan takut. Nah, ini kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Ini perintah sekaligus sebagai ini ya, sebagai ya jangan takut tapi bisa menjadi tidak takut. Jadi beda kita kemudian ke anak kita, ya jangan takut, percaya diri. Itu anaknya sendiri harus mengendalikan supaya tidak takut. Tapi di sini intinya, tapi kata-kata seperti itu, jangan takut dalam situasi yang membutuhkan ketenangan jiwa itu sangat penting. Walaupun semua orang tahu ya, ketika itu jangan takut, tapi dengan disampaikan orang tua kepada anaknya atau seorang teman kepada temannya, itu akan sangat-sangat berbekas. Karena walaupun sudah tahu, tapi ketika digemakan oleh orang lain, apalagi orang yang dipercaya, itu sangat ampuh. Tetap rileks, jangan takut, semangat ya. Itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi di dalam setiap kata itu ada daya magis. Ini Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan seperti itu. Sesungguhnya di dalam kata-kata ada lasihrun, ada daya magis, ada semacam sihir. Inna ibadil kalami lasihrun.
Sesungguhnya dalam sebagian kata-kata itu ada daya magis. Jadi kita bisa belajar di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Nabi Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu bentuk kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kamu jangan takut, maka Nabi Musa pun menjadi tidak takut. Nah, apakah kemudian ketika kita memberi kata jangan takut kepada anak, kepada misalkan adik, kepada orang lain, teman, itu berarti kita bertindak seperti Tuhan, bukan seperti itu. Justru di ayat ini berarti yang menyebabkan kata kita berpengaruh ketika kita mengatakan, ayo optimis, jangan takut. Itu tetap kita harus memasrahkan bahwa yang menyebabkan kita bisa mengucapkan jangan takut, dan yang menyebabkan orang yang mendapat motivasi itu tidak takut, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fi, dan siapa yang melihat kaun kosmos tapi tidak menyaksikan Allah di dalamnya, itu adalah faqad a'wazahu wujudul anwar, yang tersilaukan oleh cahaya-cahaya lain, atau wahujibat anhu sumusul ma'arifi fi suhu bil asar, atau terhijab darinya matahari makrifat. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu setelah emosi Nabi Musa itu menjadi tenang, qulna la takhaf innaka antal a'la, jangan takut, sesungguhnya engkau adalah pemenang. Jadi ini dua kalimat tadi ya. Kita perlu ada ini, ketika jangan takut saja itu kan nggak ada pembenaran, nggak ada sesuatu yang untuk alasannya, yaitu kurang berpengaruh. Jadi misalkan kita memberi motivasi, kalau jangan takut, itu harus dikasih alasan yang bisa anak itu terima. Misalnya, jangan takut. Ya. Misalnya anak itu disuruh membeli kemiri di Bu Iya, ya, misalkan anak kecil 5 tahun ya. Jangan takut, Mama melihat dari sini. Nah, itu ada keterangannya, ada lanjutannya. Itu yang efektif seperti itu. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Jadi setelah memberikan pesannya apa, motivasinya apa, diberi alasan. Kalau tanpa alasan, ya ini kurang ampuh. Dan alasannya tentu alasan yang bisa diterima oleh si anak tadi. Jadi misalkan, kerjakan saja soal ini. Itu panik seperti itu. Kemudian dikasih motivasi alasannya. Semakin banyak salah, semakin bagus. Nah, itu ada alasannya, cuma kita otak masih menolak, masa semakin banyak salah semakin bagus. Nah, dilanjutkan, kalau semakin banyak salah, itu berarti nanti kita akan semakin banyak yang dapat kita pelajari. Jadi alasan itu penting, alasan itu penting, dan alasan yang bisa langsung diterima, sehingga emosinya bisa teralihkan. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Ini satu kata ini kalau dibedah secara kejiwaan, secara di sini berarti psikologi berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan sugesti, ini bisa panjang kali lebar kali tinggi. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, kamu pasti menang. Ini yang meyakinkan seperti itu Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun menjadi tidak takut dan yakin akan menang. Setelah secara emosi sudah terkuasai, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan langkah strateginya. Wa alqima fi yaminika. Lemparkan apa yang ada di tangan kamu, yaitu apa? Tongkat. Talqaf ma sona'u, maka akan menghentikan apa yang telah mereka perbuat.
innama sona'u kaitu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Sehingga sebenarnya yang mereka lakukan itu hanyalah sihir, hanyalah tipu daya. Jadi tidak benar-benar terjadi. Dan tidak pernah tukang sihir itu, tipu daya itu akan menang dari manapun dia datang. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini sihir itu sangat banyak. Jadi sihir itu sangat banyak. Bahkan di dalam setiap kata-kata itu adalah sihir. Ada di dalam dalam sebagian kata kalimat itu sihir. Jadi iklan-iklan yang Anda temui di YouTube misalnya Shopee, ya ini Komeng itu kan di iklan Shopee. Setiap hari itu mungkin kita nggak kerasa, kita sekilas, tapi itu sebenarnya masuk di pikiran kita. Itu bentuk sihir. Akhirnya ketika itu pasti kemudian muncul minat dan sebagainya, itu sihir. Sihir yang paling umum tadi ya, sihir dari kata-kata. Makanya pada zaman Perang Dunia II ya, Hitler itu punya menteri propaganda yang kemudian menyebarkan propaganda-propaganda tertentu, itu diulang-ulang terus. Misalkan kehebatan ras bangsa Arya, kita bangsa yang terpilih, maka bangsa Semit perlu dibantai, itu diulang-ulang. Jadi kebohongan yang diulang-ulang sampai 1000 kali adalah kebenaran. Ini yang saya sekitar beberapa tahun ya, ini kami dan saya lempar dan kemudian menjadi ramai, itu berkaitan dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu kan diulang-ulang. Dan kemudian orang juga udah bergerak melakukan operasi hitung 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kemudian kita menganggap 1 tambah 1 ya harus sama dengan 2. Itu adalah bentuk sihir. Bentuk sihir. Cerita-cerita di Al-Quran itu pun berpengaruh. Ya, istilahnya kalau di Al-Quran bukan sihir, ya, karena pengaruhnya pasti pengaruh baik. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, hati-hati dengan kata-kata yang kita terima, dan hati-hati dengan kata-kata yang kita katakan pada diri sendiri. Kalau Anda menganggap diri Anda ini menjadi orang yang tidak tepat saat ini, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya ini ya, itu sangat bahaya. Jadi yang paling efektif hipnotis ya, mempengaruhi diri kita sendiri ya, kata-kata kita sendiri. Makanya ini tampaknya sederhana, ketika sholat kita zikir subhanallah, 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 itu sangat ampuh ya. Subhanallah kan berarti menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif pada lingkungan. Karena pikiran negatif terhadap lingkungan, tapi kalau pikiran negatif terhadap lingkungan itu kurang dalam. Kita pikiran negatif terhadap diri sendiri, itu pun kurang dalam. Yang paling dalam itu pikiran negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya orang yang menyalahkan lingkungan itu sebenarnya kan menyalahkan diri sendiri, dan sebenarnya lagi itu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting zikir subhanallah, 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 dan seterusnya. Jadi semua zikir itu berusaha kan untuk supaya kita berbicara baik tentang diri kita, dan ini dimulai dengan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa berprasangka baik, kita hilangkan prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dulu. Itu secara psikologinya demikian. Qulna la tahaf innaka antal a'la, maka janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu adalah pemenangnya, bukan pecundang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Jadi kemudian Nabi Musa setelah secara emosi sudah tenang, kemudian strateginya bagaimana? Jadi kalau dimotivasi tanpa kemudian ada tindakan konkretnya ya, jadi nanti motivasinya
malah bisa bumerang. Ya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Kemudian nyemplung, nyemplung berenang pasti bisa, tapi nggak ada kasih tahu strateginya ya, itu jadi bersemangat untuk tenggelam. Nah, setelah motivasi baru strategi. Strateginya lempar tongkat. Wa alqima fi yaminika. Jadi tongkat yang ada di dirimu, nggak usah nyari tongkat yang lain. Jadi tongkat yang ada di diri kamu. Jangan sampai kemudian mencari kekuatan hal lain yang tidak ada pada dirimu. Makanya itu sangat tepat sekali. Wa alqima fi yaminika. Lempar saja yang kamu punya, yang ada di tanganmu. Itu kekuatanmu. Jadi kekuatanmu adalah apa yang ada di dalam dirimu. Apa yang tidak ada di dalam dirimu itu bukan kekuatanmu, itu justru kelemahanmu. Yang kekuatan, yang benar-benar kekuatan itu adalah apa yang benar-benar ada di tangan kananmu, yang ada di tanganmu. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaitu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan kemudian Nabi Musa mengikuti apa yang dipintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bayangkan, ini Nabi Musa itu bertarung, tapi coachnya, pelatihnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Jadi bayangkan di ring ya, di ring ini pertarungan antara Habib Nurmagomedov UFC bertarung. Nah seperti itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu memandu Nabi Musa, tentu memandunya dengan melalui suara hatinya. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaitu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kemudian Nabi Musa melempar tongkat, tongkat itu kemudian berubah menjadi ular. Jadi di sini bukan yukhayyalu, bukan khayal bahwa tongkat itu dipersepsikan, dilihat menjadi ular, tapi tongkat itu benar-benar menjadi ular. Jadi ular kemudian memakan, menghentikan tongkat-tongkat yang lain, tongkat dan ular-ular yang jadi-jadian yang lain. Kalau tadi kan tambang-tambang, tongkat-tongkat itu menjadi ular jadi-jadian. Tapi tongkatnya Nabi Musa ini menjadi ular betulan. Dan ini disaksikan oleh orang banyak. Sekali lagi disaksikan oleh orang banyak. Apa yang kemudian menjadi respon dari para tukang sihir itu? Nah, tukang sihir itu di sini menyaksikan kehadiran kekuasaan Allah dalam peristiwa yang ada di depan matanya. Jadi mereka melihat melihat peristiwa di alam semesta dan menyaksikan adanya Allah di dalam peristiwa itu. Maka yang terjadi adalah mereka tersungkur sujud. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Maka secara spontan ini tidak pakai basa-basi, karena melihat benar-benar itu tongkat jadi-jadian, ular jadi-jadian yang dia buat dari tongkat dan tambangnya itu benar-benar dimakan oleh ular yang asalnya dari tongkatnya Nabi Musa. Mereka menyaksikan langsung. Ini bukan seperti sihir yang kami lakukan, ini beda banget, beda jauh ya. Maka mereka spontan fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Maka mereka tersungkur sujud dan mereka langsung menyatakan beriman. Jadi udah langsung mereka, karena sudah menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa itu. Jadi bersahadat, langsung bersahadat. Bersahadat itu apa? Menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Saya tidak tahu, kami tidak tahu Tuhannya itu siapa, tapi ini Tuhannya, kami ikut Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun.
Faulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, dan ini peristiwa ini disaksikan ribuan orang. Peristiwa pertarungan tadi termasuk peristiwa tersungkurnya para tukang sihir itu yang bersujud itu disaksikan oleh ribuan orang. Ini menjadi tamparan besar bagi Fir'aun, jadi presiden, bukan presiden ya, dia Tuhan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini menjadi pelecehan terhadap Tuhan. Jadi mereka melakukan sesuatu di luar skenario, tidak sesuai dengan perintah dari Tuhan Fir'aun. Maka ini kemudian Fir'aun itu langsung bertindak. Qala amangtum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Fir'aun langsung berdiri, kenapa kamu beriman kepada Musa ini? Musa ini hanya tukang sihir seperti kamu, hanya levelnya lebih tinggi. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Dan tapi yang lebih penting di sini yang menyebabkan marah itu karena tukang sihir ini melakukan tindakan di depan publik tanpa minta izin lebih dulu kepada Fir'aun. Jadi melakukan sesuatu tidak biismi, dengan nama Tuhan Fir'aun. Melakukan tindakan di luar izin Fir'aun itu berarti tindakan subversif. Karena tindakan subversif, maka kalian harus mendapat hukuman. La uqati'anna aydiyakum arjulakum min khilafi wal usallibannakum fi judu'in nahl wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Jadi kamu akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, secara trans. Kalau tangan kanannya yang dipotong, maka kaki kirinya yang dipotong. Kalau tangan kirinya yang dipotong, jadi selang-seling ya. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Kalau tangan kiri, kaki kanan. Setelah itu disalib di pohon kurma. Kamu akan tahu mana yang lebih pedih siksaannya. Kamu telah melakukan subversif, tindakan di luar skenario, tidak melakukan atas nama saya. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini penting sekali di sini berkaitan dengan kun fayakun. Jadi ini yang sering muncul ini, ya banyak muncul ketika mempelajari ilmu itu kemudian sampai derajat kun fayakun. Ini yang menjadi biang kerusakan, keaneh-kanehan. Kita bisa lihat di ini kan videonya UYM, Ustadz Yusuf Mansur itu kan menganggap apapun adalah kun fayakun. Jadi disedekahkan semuanya saja itu kun fayakun. Ini keliru besar. Coba sahabat bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu melakukannya bukan kun fayakun, tapi melakukannya itu adalah atas izin Allah. Yang melakukan adalah sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa itu hanya sebagai sarana. Jadi kun fayakun ini harus ditempatkan sebagai kalam khobar, kalimat berita, bukan kemudian kita yang bisa melakukan kun fayakun. Yang kun fayakun itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini pun di Al-Qur'an itu
konteksnya ketika Allah mengucapkan kun fayakun itu dalam peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat besar. Itu penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan Nabi Adam, dan disandingkan dengan penciptaan Nabi Isa yang tidak memiliki bapak, dan Nabi Adam yang tidak memiliki bapak dan ibu. Kemudian tidak memiliki, dan alam semesta yang mulai dari awal. Jadi ini yang kun fayakun, orang sampai mengaku ataupun kemudian menceritakan kun fayakun itu ini salah, ini menyebabkan akidah koslet. Jadi yang bisa dilakukan oleh seorang hamba itu adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Ini yang bisa menjadi kalam insya'i. Kalau kun fayakun ini harus menjadi kalam khobari, kalam kabar bahwa yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada semacam ini secara psikologis beda ya. Anda bisa merasakan ya ketika kemudian lakukan sesuatu, Anda misalkan mau mengerjakan ujian, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan kun fayakun. Ketika macam Bismillahirrahmanirrahim itu ada kerendahan hati sebagai seorang hamba. Saya mengerjakan ujian ini atas nama Engkau ya Allah, mudahkanlah ujian ini. Beda ketika kemudian kun fayakun, maka jadilah. Itu beda, ada kesannya itu sangat-sangat beda, secara kejiwaan itu beda. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang besar, misalkan anak mau kuliah, kemudian banyak tantangan ya. Pertama, anak kuliah berkaitan dengan pilihan kuliahnya, nanti kalau setelah kuliah bagaimana. Ini kan sesuatu yang berat. Ini yang dilakukan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Engkau ya Allah Ar-Rahmanir-Rahim, maka mudahkanlah. Berilah kemudahan, berilah keberkahan. Bukan kun fayakun. Ini sesuatu yang saya kerasa aneh. Iya, kerasa aneh dulu pernah. Iya, ketika maaf ini ya, di pengajian Makiyah itu, ketika itu kan bareng-bareng kemudian mengucapkan para peserta pengajian Makiyah Cak Nun ya, ketika di Tegal, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yaitu sangat bagus ya kalau kemudian kita menempatkannya itu sebagai kalam khobari. Tapi detail operasional bagaimana? Kita sebagai seorang hamba itu ya yang kita ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, bukan kun fayakun. Kita bisa lihat cerita ini di sini, bahkan Nabi Musa sendiri itu ketakutan. Faujasa fi nafsihi hifata Musa. Faujasa fi nafsihi, ini kurang nafsihi. Faujasa fi nafsihi, dan menjalarlah di dalam diri manusia, di dalam diri Nabi Musa itu ketakutan. Jadi bukan merasa kun fayakun ya. Ini ada orang ini, kalau orang sudah sampai derajat kun fayakun, nggak ada cerita derajat kun fayakun. Jadi ini supaya tidak mengacaukan ya, tidak mengacaukan hukum Allah yang diterapkan di alam. Di alam semesta ini hukum Allah itu konsisten. Walau syi'na la ja'alahu sakina. Ini yang berkaitan dengan bayangan, itu bayangan itu seandainya Allah berkehendak, itu bisa saja tuh bayangan itu tetap walaupun mataharinya bergerak dari timur ke barat, itu bayangan bisa tetap, itu bisa saja. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya manusia itu bisa menjadi khalifah, makanya bisa memahami, dan itu dimulai dari memahami hukum-hukum Allah yang diterapkan di dalam hukum alam. Jadi kita pelajari hukum alam, hukum-hukum Allah yang diterapkan pada alam, dan kemudian kita membaca bismillah untuk mengelola alam ini. Bukan kun fayakun. Ini contoh yang
terhijab ya, terhijab wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhu bil asar. Jadi terhijab. Orang yang terhijab itu kan kemudian merasa dirinya memiliki kekuatan, merasa dirinya memiliki kekuatan. Padahal kalau berkaitan dengan hal-hal yang namanya mukjizat ini adalah pengecualian. Ini adalah pengecualian. Jadi ketika di Nabi Musa tadi itu Allah Subhanahu wa taala itu melakukan intervensi karena ini berbeda dengan hukum kebiasaan, hukum alam yang kita sebut sebagai hukum alam. Hukum alam itu kan hukum tabiiyat, hukum kebiasaan. Makanya di situ ada intervensi langsung, makanya dijelas lugas di situ disebutkan wa alqima fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Jadi Allah itu memberikan apa yang namanya campur tangan ya, melakukan sesuatu yang tidak biasa, pengecualian. Lempar tongkatmu, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ular itu akan memakan ular-ular jadi-jadian yang diciptakan oleh tukang sihir. Itu yang terjadi pada kasus Nabi Musa. Pun demikian pada kasus yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala itu melakukan pengecualian berkaitan dengan api. Kita tahu yang namanya panas itu merambat, mengalir, berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Itu namanya hukum kedua termodinamika berkaitan dengan aliran panas. Tapi apakah selalu seperti itu? Ini kalau sahabat belajar termodinamika itu tidak seperti itu. Itu kan sebagian besar, hampir semuanya. Jadi peluangnya itu ya 99% bahwa yang mengalir dari panas yang lebih panas ke lebih dingin, tapi bukan selalu. Ini adalah masalah peluang. Ini kata Boltzmann seperti itu. Dan kita yang mempelajari hukum alam ya kita fokus di yang 99 tadi, bukan kemudian kita pada yang 0,00 ini atau yang tidak pernah terjadi kecuali pada peristiwa mukjizat atau peristiwa yang sangat langka. Kita fokus pada peristiwa-peristiwa yang sebagian besar, dan itu bukan sesuatu yang hina. Kita kemudian mengikuti hukum Allah yang paling sering terjadi, itu bukan sesuatu yang hina atau lebih jelek daripada ya bahkan ya seharusnya seperti itu. Kalau otak waras itu lebih fokus pada yang 99% itu. Sahabat Etikba, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kemudian berkaitan dengan Nabi Musa ini tukang sihir yang sudah bersahadat tadi, yang sudah melihat adanya Allah, yang sudah menyaksikan, yang sudah bersahadat adanya Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang ada di depan matanya, ketika diancam oleh Firaun, apa reaksinya? Mereka sudah yakin karena sudah beriman, maka yang dia lihat semuanya adalah tanda, adalah bayinat. Jadi ketika dihukum mereka menjawab qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqtima anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Jadi wahai Fir'aun, kami tidak akan memilih kamu karena sudah jelas datang kepada kami bayinat. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati, sebagian tanda-tanda bayinat. Jadi sudah jelas ini tanda-tanda dari Allah itu sudah terang benderang, bayinat. Jadi sesuatu itu menjadi tanda yang terang itu hanya setelah beriman. Setelah beriman maka melihat semua yang ada di sekitarnya, bahkan termasuk dirinya, itu adalah tanda. Hanya orang-orang yang beriman yang kemudian menganggap al-kaun itu sebagai tanda. Karena semuanya adalah tanda, maka melihat seluruh yang ada di alam semesta ini
adalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-bayinat itu sebagai tanda, bukan bukti. Ini kalau lihat terjemahan bahasa Inggris lebih tepat ya, clear science. Jadi al-bayinat itu adalah tanda yang jelas, bukan bukti. Ini yang sering mengacaukan itu kan pengertian bukti ini. Kita seperti umat Islam ini kecanduan mantik ya, kita kecanduan mantik, kecanduan logika Aristoteles, sehingga tadi ini yang bayinat pun diterjemahkan sebagai bukti, bukan bukti, tapi tanda. Ini berulang-ulang saya katakan itu ya, di Facebook ribut dengan banyak ulama-ulama akidah yang terkemuka ya di Indonesia ini. Saya ribut dengan ini karena berkaitan dengan bukti. Kenapa? Karena masalah bukti itu ini istilah yang paling penting di dalam logika, istilah yang paling penting dalam matematika. Jadi matematika itu adalah tentang pembuktian. Jadi makna bukti itu sudah sangat jelas, sangat detail, operasional. Cuma umat Islam itu kecanduan mantik sehingga nalar menjadi jungkir balik. Jadi jadi respon tukang sihir ini sungguh tepat ya, tukang sihir yang sudah bersahadat, yang sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa perubahan tongkat menjadi ular betul-betulan, itu responnya sudah tepat. Karena sudah beriman, maka melihat fenomena di sekitarnya itu sebagai tanda. Kalau orang-orang yang belum beriman, ya tidak bisa menganggap tanda. Bahkan orang-orang ateis itu menjadikan alam semesta sebagai bukti ketiadaan Tuhan. Kalau orang beriman, alam semesta ini sebagai tanda keesaan, kekuasaan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bukan bukti. Ini perlu ditekankan berulang-ulang karena masalah bukti ini jantungnya matematika, logika. Intinya matematika ya pembuktian. Kalau ini koslet, jungkir balik, ya kacau kita memahami segalanya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.